Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah pasti membaca Bu Pena yang tadi Ustazah telah tugaskan. Tetap dibaca keras dan menyaring di rumah. Itu juga bisa melatih bagaimana kamu membaca. Kemudian yang Ustazah akan jelaskan di sini, setelah kamu baca Bu Pena di halaman 17-18, yaitu menyampaikan informasi dari teks lisan. Apa itu maksudnya Ustazah? Jadi dalam sebuah teks itu ada informasi yang mana penulis ingin menyampaikan informasi tersebut kepada pembaca. Siapa pembacanya? Kalian semua. Nah, apa yang kalian baca tadi? Tentang olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Dari bacaan tersebut, apa yang kamu peroleh dari teks lisan tersebut? Kalau informasi dapat diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan, tapi ada juga informasi yang bisa kita temui dalam suatu bacaan. Yang kedua, informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Nah, selanjutnya mungkin ada kata-kata yang belum kamu tahu maknanya. Nah, olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh, di situ informasi apa yang kamu dapat? Pertama, kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang. Contoh menjaga kesehatan tubuh untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah satu, bisa dengan olahraga. Selain olahraga yang bisa membuat kita sehat, makan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa saja? 4 sehat, 5 sempurna. Pasti sudah tahu kan 4 sehat, 5 sempurna itu. Nah, di bacaan tersebut ada tertera informasi bahwa olahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kita dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Nah, sebelum berolahraga, lakukan pemanasan dulu sehingga ketika berolahraga terhindar dari cedera. Setelah berolahraga, kita lakukan pendinginan. Jadi ingat, di pelajaran PJOK kita ada yang namanya persiapan dengan pemanasan, inti dari olahraga tersebut, dan terakhir adalah pendinginan setelah melakukan senam atau olahraga yang lain. Nah, selanjutnya setelah membaca, ini ada di halaman 20. Nah, kamu akan menemukan kosakata-kosakata yang dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Tadi ketika informasinya apa, misalnya kamu tandai atau kamu catat. Selanjutnya kamu bisa menggunakan kata-kata itu untuk bercerita. Saat menuliskan cerita, gunakan kosakata yang sesuai. Dan pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Jadi misalnya bercerita tentang kebiasaan hidup sehat, pasti kosakata yang digunakan masih berhubungan dengan kesehatan dan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Dalam bacaan tersebut, di situ banyak informasi bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Contohnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apakah sudah kalian lakukan? Insya Allah sudah, apalagi di masa corona seperti ini, sering-sering cuci tangan. Tidak hanya sebelum dan sesudah makan, tapi setiap selesai melakukan aktivitas. Nah, selain cuci tangan, ada juga menggosok gigi sebelum tidur. Itu kebiasaan baik loh, jangan sampai tidak dilakukan. Karena itu nanti akan menjadi kebiasaan, juga akan merawat tubuhmu. Nah, berbicara merawat tubuh itu sesuai dengan
sila Pancasila yang pertama, yaitu bersyukur dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Contoh bersyukur dengan perbuatan, merawat karunia Tuhan, terutama tubuh kita jaga kesehatannya, juga menjaga kebersihan. Itu adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Selain itu, merawat hewan peliharaan, ada juga merawat tumbuhan yang ada di depan rumah kita. Itu termasuk cara bersyukur kepada Tuhan dengan perbuatan. Selanjutnya, ada bentuk bersyukur dengan cara ucapan, yaitu dengan berdoa. Kita harus berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Contohnya sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, sebelum tidur dan bangun tidur. Insya Allah anak-anak muslim sudah melakukan itu. Selanjutnya kita tekankan lagi. Nah, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Ada dua kan yang tadi, bisa menggunakan perbuatan, bisa juga dengan lisan atau ucapan. Jaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Oke. Nah, setelah kamu bisa membaca, juga sudah tahu bagaimana bersyukur tentang yang berhubungan dengan sila pertama. Sekarang ketika kamu sudah mengetahui bagaimana pesan dalam sebuah teks dan kamu bisa menggunakan kosakatanya, kamu akan bisa mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang kamu ketahui dapat digunakan untuk mendeskripsikan gambar. Nah, itu bisa kamu lakukan di halaman 2122 Bupena. Oke, demikian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WA. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.